Kita nggak mungkin mereaksi sebuah fenomena dengan kata-kata. Jadi kita nggak mungkin membantah sebuah realitas dengan kata-kata. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil, ini bukan soal 5 baik, 1 salah, kemudian yang diperhatikan yang salah, bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual. Jadi kalau misalkan Pak Habib Rizik dalam konteks ini, yang paling aktualnya itu justru adalah yang baik-baiknya, maka masyarakat pun akan berbalik. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi yang paling aktual secara psikologis seperti itu. Tapi sekali lagi, saya gak akan berdebat soal itu, karena ini adalah fenomena itu direaksi oleh kita. Misalkan kalau fenomena itu memojokkan kita, misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu bodoh, ilmunya tuh dari Google dan sebagainya, maka saya tidak akan membantah dengan oh saya gini, enggak, saya akan tunjukkan bahwa ilmu saya itu sampai taraf ini gitu. Bukan, jadi ditunjukkan dengan kata-kata, bukan ditunjukkan dengan perilaku. Jadi ayo kita misalkan langsung kita berdiskusi saja soal, ini kan judulnya diskusi ilmiah kan, seminar lah ya. Jadi ayo kita samakan terkait dengan yang dimaksud dengan ilmiah itu apa gitu. Jadi kemudian kita bahas misalkan yang tadi ada klaim-klaim sebentar tadi itu terkait dengan bahwa nasab itu adalah urusan dapur satu generasi atau dinasti tertentu, sehingga yang lain kecuali pihak-pihak yang memang memiliki otoritas tidak boleh berbicara. Ya ayo kita berbicara tentang hal-hal yang semacam itu. Kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf, kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safarini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabar shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini. Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Tadi kitab tadi itu masukkan ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah 2 hal yang berbeda. Misalkan di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Nggak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa?
Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Ini parah nih. Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya, dan saya bisa membuktikannya secara indrawi, dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin, Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya, walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya? Jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya, bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian, saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahas, kan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya terpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada yang di Banten. Iya, yang di Banten. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman, begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Gus Rumail dan Gus Wafi mengatakan bahwa, atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa nasab itu terputus selama 500 tahun. Terus Gus Rumail kemarin mengatakan, oh enggak, ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi. Terputusnya hanya 150 tahun dan bahkan bisa segini, misalkan begitu ya. Terputus 150 tahun artinya adalah saya seperti tadi. Saya ngomong sama Gus Wafi, Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu rentang waktunya 150 tahun. Beliau wafat tahun 1855, saya lahir tahun 1985. Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun di mana beliau hidup dan saya ada juga, rentangnya 150 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, bolehkah Gus Wafi menerima perkataan ada salam dari Pangeran Diponegoro? Secara ilmiah tidak mungkin, tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mungkin secara indrawi ada orang yang bisa mengkonfirmasi itu. Kan begitu rumusannya. Nah, jadi kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah itu termasuk historiografi. Karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris. Ilmu nasab itu tidak ilmiah, karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Tapi gini,
Metodologi ilmiah itu, ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan, orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung, apakah ada jejak-jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya, tetapi pada jejak-jejaknya. Jadi dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Gus Wafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencampurkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran, begitu ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji, bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang berarti subjektif. Begini, Pak Kebul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, tidak. Makanya Gini aja dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? Bukan, ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu. Boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia adalah jujur? Dia dari komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah ini jadi ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman, ya tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas. Misalkan ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak misalkan ya, dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini gitu. Jadi sekali lagi ya, ada nggak cara selain secara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur misalnya? Ini saya sampaikan kepada semua yang ada di sini gitu ya. Jadi gini, ilmu nasab sudah disampaikan tadi ya, bahwa itu adalah ilmu tradisi, itu buatan manusia dan disampaikan dari generasi ke generasi sebagai kaidah. Oke? Itu yang pertama. Jadi lepaskan itu dari Islam karena itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah hanya memerintahkan kita untuk mempelajari nasab, tetapi tidak menjelaskan bagaimana metodologinya. Metodologinya dibuat oleh manusia. Karena itu, maka dia sangat boleh dikritik dan wajib mengikuti perkembangan zaman.
Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang sekarang memiliki metodologi ilmiah dalam hal historiografi itu diambilnya dari mana? Pertama kalinya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mereka melakukan kritik hadis, itu menjadi metodologi paling standar di masa lampau dan dikembangkan sampai saat ini untuk bisa mengetahui bagaimana sejarah di masa lampau itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita mengkritik ilmu nasab, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ilmu nasab adalah tradisi masyarakat masa lampau ketika mereka belum tahu metodologi yang lebih meyakinkan. Nah, sekarang ada banyak metodologi yang lebih meyakinkan. Jadi maksudnya, makanya saya bilang sejak awal saya tidak sesuai sependapat dengan Kiai Imad. Karena apa? Karena sama-sama menggunakan ilmu nasab. Padahal ini janjinya adalah diskusi ilmiah. Ilmiah itu yang tadi Bapak sampaikan itu bukan ilmiah, itu teologis karena didasarkan pada ketidaktahuan kita. Kan didasarkan pada ketidaktahuan kan? Saya tidak tahu gitu. Misalkan tadi Bapak bertanya kepada saya bagaimana caranya untuk mengetahui saya baik dan buruk. Ya tidak tahu. Ya memang tidak tahu. Yang mengetahuinya itu apa? Kita lepas dari hal-hal yang goib. Ilmiah itu gak peduli sama hal-hal yang goib. Kita fokus pada saya diketahui baik dan buruknya itu dari mana? Dari rekening saya ditransfer kemana? Apakah ke yatim piatu ataukah ke tempat dugem? Misalkan dari jejak-jejak yang bisa kita uji secara empiris. Bukan, wah saya baik, murah senyum, bukan seperti itu. Itu ya karakter saya, apakah saya menyumbang ini adalah ikhlas atau tidak, itu tidak di luar kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah itu adalah yang mungkin bisa kita uji secara indera. Tanyakan kepada saya bahwa Pak Guru selama ini sholat benar-benar seperti itu Rasulullah SAW. Saya jawab ya. Ilmiahkan kepada saya. Saya tidak sholat dengan gaya ilmiah. Gimana? Karena itu kepercayaan. Saya bilang kepercayaan dengan ilmu itu terpisah secara epistemologis. Jadi kalau saya percaya pada Tuhan, saya gak akan mencari-cari Tuhan. Ketika saya sholat, saya gak akan mencari-cari tentang studi ilmiah, apakah sholat begini begitu. Itu didasarkan kepada kepercayaan saya kepada Imam Bukhari. Jadi itu adalah ranah kepercayaan. Nah, karena ini studinya adalah ilmiah, maka kita harus uji secara ilmiah. Jadi Pak Guru nggak salah. Iya, Tidak, beliau memiliki metode sendiri. Iya. Bukan metodologi sendiri. Ini silakan cek manapun atau googling lah sekarang ya, googling yang dimaksud dengan metode ilmiah. Dan kalau misalkan tadi disebutkan dengan soal ini kan dapatnya dari Google, bukan gitu. Google itu gak pernah ngajarin manusia ya. Google itu adalah mesin pencari. Google itu mengkoneksikan antara manusia dengan orang lain. Jadi kalau saya baca tulisan Gus Baha di Google, itu saya bukan belajar dari Google. Saya belajarnya dari Gus Baha dan menggunakan Google sebagai metodologinya. Jadi gitu ya. Nah jadi kembali lagi, silahkan googling, silahkan cari informasi terkait apapun yang dimaksud dengan ilmiah itu. Level paling dasarnya adalah kita harus menguji secara objektif, bukan subjektif ya. Kalau subjektif bisa kesana kesini. Jadi objektif itu yang dimaksud dengan objektif itu adalah sesuai objeknya. Jadi ini objek yang saya pegang. Ini objek yang saya pegang warnanya adalah putih. Betul kah? Tidak. Ini tidak warna putih, ini subjektif, ini konsensus manusia menyebut ini putih. Padahal kita sama sekali tidak mengetahui warnanya. Tapi kalau misalkan saya sebut bahwa botol ini, saya sebut di sini, botol ini ada di sini, ini objektif karena objeknya memang ada di sini. Begitulah. Jadi ilmiah itu artinya objektif. Kenapa? Karena dia bisa diuji sepanjang zaman. Jadi saya mohon maaf, kalau misalkan nanti ada uji statistik, kalau misalkan nanti ada uji DNA dan sebagainya, itu adalah ilmu pasti karena sudah ada metodologi yang bisa diuji kapanpun, bagaimanapun caranya, di tempat manapun, terhadap objek-objek yang manapun, hasilnya sama. Nah, kalau misalkan yang nasab tadi itu, karena tergantung pada misalkan pernyataan dari orang-orang yang ada di sini dan sebagainya, itu subjektif. Bisa nggak kita masukkan? Bisa, sangat bisa. Kalau dia tidak bertentangan dengan fakta-fakta objektif yang ditemukan. Itulah kurang lebih. Contohkan kepada saya Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standarnya.
Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan contohnya yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Nggak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah. Ada. Contoh, nah itu contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu. Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke, dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya, dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba seperti apa? Sorban misalkan ya, sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagiannya subjektif kan, saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, saya nggak. Perhatikan kata-kata saya. Iya, Saya iya. mengatakan bahwa figur Nabi Muhammad SAW itu adalah figur historis. Oke. Saya nggak berkata soal kuburannya, saya nggak berkata soal apa. Jadi kan tadi dikatakan Sorban kan, kata Pak Guru? Bukan sebentar. Bagian dari agama mana yang bisa dinalar secara objektif gitu kan? Iya, betul. Nggak semuanya. Saya bilang Oke, nggak semuanya. satu aja. Tapi ya itu figur Nabi Muhammad itu ada. Oke, tahu dari mana Pak Guru? Itu ada. Ada jejaknya. Jejak apa? Jejak. Jejak itu berupa tulisan, berupa artefak, dan berupa sosiofact dan mentifact. Oh, subjektif berarti. Karena dari artefak dan tulisan seperti sabda-sabdanya, semuanya adalah kabar dari orang-orang yang dia itu belum tentu kita tahu beberapa orang ini sepakat dalam kebohongan apa tidak. Bukan. Kan subjektif juga berarti Pak Guru. Sama-sama tahu dari perspektif orang. Jadi gini Gitu. ya. Jadi gini, yang sekali lagi ya, yang Iya, tahu dari mana kalau kuburan itu kuburan Rasulullah? saya gak bilang soal Kan subjektif juga akhirnya. Kenapa ya? Saya gak bilang soal kuburan. Sorban lah contohnya. Saya bahkan gak bilang soal sorban. Sudah. Oh, iya. Saya bilang soal figur. Filenya udah Iya. muncul di layar. Oke. Iya. Jadi ini agak susah memang. Nanti sorbannya Ubaidillah Oke. kita keluarin di sini. Coba ini tolong dikonfirmasi, saya hanya ngambil dari internet karena saya tidak memiliki akses terhadap manuskrip dari Rabi'atul Halawiyah. Ini saya ambil kecil sekali ya, tapi gak apa-apa lah. Saya tunjukkan aja nanti secara ini ya. Ah iya, ini kelihatannya dari sini kelihatan. Nah ini adalah nasab dari silsilah dari Pak Habib Rizik, yang karena saya hanya bisa menemukan yang dari sini. Ini saya nggak tahu benar atau enggak, tapi silakan cek di sini apakah Pak Habib Rizik itu adalah bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad dan seterusnya, Ahmad Syabuddin sampai ke Fatimah Az-Zahra. Ini ada yang salah nggak? Kalau misalkan mau dicek silakan dicek. Yang bisa memastikan ada Ustaz Ahmad sama Habib Syekh. Saya ambil dari ini. Oke. Sekarang dari catatan di internet yang saya ketahui dari sini, saya mohon maaf ya. Oke. Tahun kelahirannya adalah dari Ali itu tahun 80, kemudian M Jamaluddin tahun 200 dan seterusnya. Ini ada pointer gak sih? Mohon maaf. Gak ada. Ya udah, kalau nggak ada apa? Nggak usah. Saya lagi menggebu-gebu. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Kalau memang ini memang seperti ini ya. Oke, slide selanjutnya. Tolong dipanggilin Habib Syekhon dong. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya sambil menunggu Pak Habib itu. Next slide. Slide. Oke. Ini secara metodologis ya. Ini adalah garis ketika Rabi'atul Halawiyah dibentuk. Betul ya? Sekitar 1280 sampai 1340 Hijriah ya. Betul ya? Nah, kemudian yang ada di situ nah ini ada yang saya garisin warna merah itu mungkin kebalik nulis di internetnya. Jadi saya minta klarifikasinya dari orang yang bersangkutan. Ini benar kan kebalik? Jadi lahirnya yang Ali Walidul Fiqh itu 630, tapi putranya malah lahir tahun 500. Kebalik ya? Ini yang sudah beredar di internet. Jadi saya yakinkan itu kebalik, nggak apa-apa lah. Anggaplah semoga di kitab nasabnya juga memang tidak terbalik. Tapi makanya saya merahin dan saya anggap itu mungkin salah cetak aja lah ya. Yang nulis siapa itu di internet?
Ya itu makanya saya minta klarifikasi di sini ada nggak? Karena saya dapatnya dari internet gitu. Nggak pakai tahun. Nggak pakai tahun. Oke. Jadi ada nggak yang bisa mengkonfirmasi? Kalau misalkan ini Bisa. Kita panggilkan Maktab Daimi sekarang. Oke. Atau Maktab Daimi. Oke. Ini soalnya beliau sudah sampaikan dari awal. Ini dari internet. Ya, ini makanya saya minta ada orang di sini yang bisa mengkonfirmasi apakah ini benar atau salah. Gitu. Karena saya menemukan di sini ada kejanggalan-kejanggalan, makanya saya merahin itu. Saya yakin ini dari nasabnya pasti keliru ini. Nasabnya nggak mungkin kayak gini, itu di internetnya disampaikannya mungkin salah. Gitu. Tapi ini dari pihak Pak Habib sih kalau nggak salah. Ditampilkan ini nasab saya gitu. Tapi saya juga nggak bisa mengkonfirmasi, jadi udah saya tunggu aja. Jadi Pak Guru poinnya pada tahun-tahun terakhiran ini ya? Tapi makanya semoga saya salah gitu. Semoga ambilan dari internet ini keliru gitu. Iya Tadi ada kan dijemput. Enggak atau dari kitabnya. Nah ini ada. Karena bukan. Dasar perhitungan statistiknya memang dari tahun kelahirannya ini. Maka itu perlu diklarifikasi dulu ini benar apa enggak. Oh di kamar mandi. Jadi kita tunggu aja gimana? Nggak apa-apa kalau ditunggu aja nggak apa-apa. Cuman saya sekali lagi menekankan ya bahwa metode ilmiah itu lebih baik tidak mendapatkan jawaban daripada mendapatkan jawaban yang salah. Jadi banyak sekali sebenarnya kaidah-kaidah dalam agama yang tidak diterima secara ilmiah, dan itu nggak apa-apa karena agama itu terkait dengan hal-hal yang goib. Iya. Cuma mungkin itu Pak Guru ya. Jadi konsep ilmiah yang disampaikan Pak Guru itu memang berbeda lah. Intinya gampangannya kita katakan berbeda karena begini Pak Guru. Memang Pak Guru tadi mengatakan bahwa al-hawasus salimah, panca indera itu memang metode yang paling bawah. Tetapi ternyata saya lihat tadi memang statement dari Pak Guru selalu mengarah kepada panca indera. Padahal itu metode yang paling bawah. Saya pengen mendengarkan mungkin dengan selain metode indrawi, apa yang menurut Pak Guru itu ilmiah? Ya makanya gini nih, metode indrawi itu paling bawah, makanya kita mulai dari situ. Kalau dari situnya aja sudah salah atau sudah gagal, tidak bisa membuktikan, ya udah selesai, kita nggak bisa loncat pada level berikutnya. Jadi misalkan gini, siapa di sini yang bisa membuktikan bahwa matahari itu ada? Ya, kita bisa melihatnya, ya. Indrawi kan? Indrawi. Nah, apakah warnanya seperti itu? Ternyata ada metodologi lain yang menjelaskan bahwa apa yang kita indra selama ini tidak sama dengan yang sesungguhnya. Karena matahari ternyata warnanya tidak seperti yang kita lihat, karena warna yang kita lihat adalah sudah terdistorsi oleh atmosfer. Nah, artinya apa? Indrawi itu level bawah bahwa kita bisa melihat matahari dengan warna seperti itu. Tetapi apakah warnanya benar-benar seperti itu? Ternyata tidak, karena sudah terdistorsi. Nah, pengetahuan sudah terdistorsi itu dari mana? Dari penelitian lanjutan, dari studi empiris dan rasional. Dari berarti untuk hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat, itu Pak Guru langsung mengatakan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya? Betul, selesai. Selesai ya? Selesai. Makanya seperti contoh Pak Guru ya, dari mana Pak Guru tahu kalau Pak Guru ini cucu dari orang yang bernama ini? Kan kita nggak bisa kan? Andai kan semuanya ada kuburan ya, ada kuburan, kabar dari orang tua, itu bisa nggak Pak Guru benarkan kabar bisa, dari orang bisa. tua? Apa penyebab Anda membenarkan itu kabar dari orang tua itu benar? Bisa, tapi itu pernyataan subjektif. Nah, berarti berarti kita harus cari Ya. sumber-sumber lain yang menguatkan apakah itu sesuai atau tidak. Seperti yang tadi itu, setelah kita mendapatkan indrawi, kita uji dia subjektif atau objektif. Setelah misalkan kita uji objektif, kita kritik juga, bahkan indrawi kita juga harus dikritik. Kan Bapak sering bahas misalkan tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan pengkritik indrawi kita gitu. Jadi ya semuanya dikritik, setelah semuanya selesai baru kita ambil Pak Guru ini kita sudah ada. siap. Jadi untuk Ketua Maktab Daimi, posisinya Pak Guru dulu menanyakan gitu ya. Beliau akan memperhatikan sesuatu tentang nasab dari Rizik Syihab. Ini saya dapat dari internet, mohon maaf apakah ini benar atau tidak gitu. Pertama, urutan nasabnya apakah ini sesuai. Kedua, ada data tahun Hijriah ini Yang keliru nih.
Yang merah-merah itu saya pikir, saya yakin sih keliru. Jadi nggak mungkin ada di catatan nasabnya. Itu dari Syahib Marbat itu 500 tahun, tapi putranya tiba-tiba 630 tahun dan cucunya itu justru malah 574 tahun. Itu saya yakin keliru kan ya? Itu dapatnya tahun-tahun dari mana? Internet. Oh, internet. Bukan data yang pasti gitu. Iya. Makanya silakan dikonfirmasi apakah ini benar atau salah. Kalau mungkin misalkan kitabnya dicek sama-sama gak apa-apa. Iya, karena buka kitab nasab Susah ya. kalau boleh bareng sama Pak Guru nanti. Iya. Ya makanya nanti saya pengen ada kunjungan khusus saya pengen. Boleh diharapkan. Ini bukan kunjungan terakhir Pak Guru Gembul. Iya, siap. Kita udah janjian ya? Udah janjian. Ini ilmu nasab itu gimana? Ilmiah tidak? Tidak. Historiografi tradisional. Juga tidak. Apa? Ilmu akidah juga tidak ilmiah. Dalam pandangan saya, akidah haram diilmukan. Dalam pandangan saya. Jadi ilmu namanya. Ya karena kita tidak mungkin bisa membincangkan sesuatu tentang Tuhan. Ini boleh diteruskan aja. Oke, lanjutkan. Jadi gimana Pak? Apakah Oke, ini kita karena memerlukan verifikasi ini dan Maktab Demi kalau ini hari Ahad, Maktab Demi itu libur. Oh gitu. Itu nggak ada tim untuk. Jadi lanjut aja. Lanjutin aja. Oke, lanjut aja. Gini ya. Kalau ini dianggap lanjut, kalau ini dianggap memang untuk sementara waktu kita terima dulu ini kabar dari internet yang belum dikonfirmasi, bahkan ketika saya di Robitul Alawi. Ada satu mungkin. Tapi urutan ininya aja. Urutannya aja lah, urutannya aja. Urutannya udah. Urutannya sesuai. Oh, lagi dicek. Oke. Nah, sekarang kekeluargaan baru Pak itu ada perempuannya. Bu. Oh, jadi kekeluargaan itu harus ada perempuan, harus ada anak kecil. Ya kalau laki-laki semua ngeri Pak. Iya. Nanti Bapak dituduh pendukung. Oke, saya menunggu. Iya, silakan. Dan ini apa buat para ketemu ngobrol begini bukan berarti ujungnya itu harus ada menang kalah kesimpulan bersama tuh nggak begitu loh. Itu sharing seperti ini bukan berarti tujuannya ke sana. Ya, dan alhamdulillah ketika langsung bertemu dengan Pak Guru, minimal kita sudah tahu, oh begini cara berpikir beliau, oh ternyata cara berpikir saya seperti ini. Jadi kita bisa tahu di mana letak perbedaan dan cara menjelaskannya seperti itu. Iya, coba Oh, itu ya? kirim tadi malam kah? Cekin dulu jadi nggak perlu waktu lama. Agar lebih objektif. Iya, karena beliau buka data asap kan. Soalnya ini dadakan nih. Oke, jadi Pak Guru sudah Benar katanya Pak Guru. urutannya sudah betul. Benar. Urutannya sampai sejauh ini urutannya sudah benar, tapi angka tahunnya nanti dicek kemudian gitu ya. Oke. Bukan. Itu Ini yang saya merahin tuh itu ada nama yang salah. Di mana? Namanya yang salah. Jadi itu Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman bin Yang ini Abdurrahman Asgaf ini harusnya Abdurrahman bin Ali. Bukan. Abdurrahman Asgaf punya anak Abu Bakar punya anak Ali. Oh, Asyaih itu berarti diganti Ali. Asyai ini Ali. Ya. Oke, hanya itu saja. Bentar. Itu nama Sum'ah itu Muhammad. Yang mana? Ya, enggak apa-apa. Itu Nggak apa-apa. Itu julukannya aja. Oh, nama julukan. Tapi benar julukan ini. Oh iya, oke. Itu nama daerah. Ya. Lanjut Pak Guru. Oh ini. Nah ini. Siap. Lanjut. Oke, saya berprasangka baik saja bahwa catatan ini memang sejak awal salah gitu. Jadi yang bukan sejak awal salah, yang nulis di internetnya itu ini salah nih. Karena dia lahir tahun 630, kemudian anaknya malah 500, kemudian anak berikutnya itu tahun 600. Ini makanya saya merahin, saya tidak masukkan ini sebagai argumentasi. Tapi coba misalkan ini adalah salah satu dari nasab yang bisa saya akses di internet ya. Di sini ada angka tahun 200, tahun 240, tahun 260, tahun 320 dan seterusnya sampai yang merah ini. Tapi yang merah tidak saya ikutin, tapi yang di sini aja. Di sini secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin. Ini statistiknya ya. Jadi kalau misalkan saya jelasin gini. Kalau saya tunjuk random orang yang ada di sini,
siapa yang lahirnya, atau misalkan kita tunjuk random aja orang banyak gitu ya, kita tunjuk siapa, saya akan tunjuk satu orang gitu, maka peluangnya, probabilitasnya, saya menunjuk orang yang lahir di tahun yang belakangnya genap puluhan, itu 1/10 kemungkinannya, itu pasti secara statistik begitu, iya kan? Jadi saya tunjuk aja sembarang orang di sini, misalkan di kerumunan orang dari anak kecil sampai orang dewasa, kemungkinannya itu pasti 1/10, karena angka memang cuma 1/10, 1 sampai 10 gitu kan, atau 0 sampai 9, 1/10. Nah, tapi kalau misalkan ada tertulis 200, 400, 6 dan seterusnya sampai ke bawah, ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9, artinya apa? Probabilitasnya, kemungkinan untuk bisa lahir keluarga dengan nasab, runtutan nasab seperti ini adalah 1/1 miliar. Itu kemungkinannya. Jadi kemungkinan untuk ini benar seperti ini 1/1 miliar. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Tidak mungkin. Dan yang luar biasanya adalah setelah ini saya coret, padahal ini juga sebenarnya masuk kategori. Nah, di sini ada Faqih Muqaddam, itu beda sendiri. Angkanya tidak sama seperti yang lain, tapi ini 574. Benar-benar akurat sampai ke 4-4-nya. Kenapa? Karena beliau tercatat. Sungguhan. Yang lain mungkin an. Oke, kita lanjut lagi. Di sini balik lagi setelah ini kan Pak Abu Bakar Asyakran ini. Coba slide berikut saya mohon maaf. Yang megang ini di slide berikutnya. Nah, udah. Nah, Faqih Muqaddam itu saya sebutkan di sini baik-baik saja, tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada masalah lagi. Nah, penulisan menurut Pak Kiai Imaduddin, masalahnya tuh di sini, masalahnya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Cuman di sini ini adanya angkanya tidak nol genap belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya. Tapi menuliskannya pas zaman beliau dan ayah beliau dan kakek beliau. Makanya namanya pas. Sisanya cuman ini saja yang tidak, karena itu adalah tokoh terkemuka dari Ba'alawi. Nah, sisanya ini 0,000000, ini adalah kemungkinannya, probabilitasnya, peluangnya 1/1 miliar kemungkinannya. Dan ini coba kita cek dengan yang di atas. Ini yang ditulis bukan hanya dari dalam klan Ba'alawi, tapi dari semua catatan sejarah juga, nama Ja'far Shadiq, kemudian putranya, kemudian Muhammad Al-Baqir dan seterusnya. Ini tidak. Jadi yang mencurigakan tetap di sini dan di sini. Dan kemudian berlanjut setelah Abu Bakar Asyakran ini yang katanya kata Kiai Imad itu mencangkokkan, kesininya gak jadi masalah, di sininya bermasalah lagi sampai kakeknya atau ayahnya Pak Habib Rizik yang ada di sini. Ini kemungkinannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu 1/100 miliar. Kemungkinan bahwa nasab ini benar tuh 1/100 miliar. Kalau memang angka tahun ini benar, saya berharap angka tahun ini salah. Memang salah. Karena yang benar adalah, jadi memang salah angka tahun-tahun ini. Bahwa tidak pernah ada pencatatan memperkirakan tahun kelahiran. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah dilema trap. Dilema trap itu maksudnya adalah ketika angka ini justru terbantah, maka pernyataan saya itu menjadi dibenarkan, yaitu tidak ada catatan terkait dengan orang-orang yang dimaksud. Kalau tidak ada catatan, ya sudah, berarti secara akademik kita bisa nyatakan bahwa ini memang tidak dapat diterima. Sekarang saya tambahkan lagi. Oke? Sekarang saya tambahkan lagi. Ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Diulang, Pak Guru, maaf. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali.
Itu kalau semuanya nikah tua semuanya atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Artinya, kalau ditambah tadi yang miliar-miliar, alhamdulillah karena tidak ada datanya, tapi kan berarti tidak ada ininya, berarti tidak ada datanya. Nah, ini secara totalnya seperti ini pun, artinya kemungkinannya cuma 1,2. Dan ini hanya terjadi pada dari sini ke sini, sedangkan yang ininya baik-baik saja, karena yang tercatat bukan hanya dari kalangan internal, tapi dari kalangan internal. Maksudnya, balik lagi, kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal dua itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silakan statistik saya diuji. Bisa diuji kapanpun, sama bapak ini diuji bisa. Jadi kalau misalkan ya, DNA kita butuh perdebatan, silahkan. Kalau misalkan NASA butuh perdebatan, statistik bisa diuji sekarang juga. Ini probabilitasnya terlalu kecil. Dan terlalu kecil itu secara kebetulan justru hanya terjadi setelah Ali, setelah Ja'far Shadiq, putranya kemudian Ali. Nah, dari sini ke sini, ini secara statistik agak susah untuk bisa diterima, karena kemungkinannya 1 berbanding 100 miliar, 1 berbanding sekian miliar, dan yang terakhir yang untuk jumlah generasi 1,2 berbanding 1 juta. Jadi silakan langsung diuji secara statistik, saya pakai Poisson, silakan ya. Tapi yang mau uji statistik yang lain juga dipersilahkan. Ya, ini terima kasih banyak. Ini argumentasi yang menurut kami cerdas. Beliau mengambil data lalu coba menghitung. Ini mungkin yang originalnya Guru Gembul dalam menganalisis nasab Ba'alawi. Ini boleh kami jawab, Gus? Gus? Ya, silakan. Boleh ya. Baik. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau ini ilmiah, saya rasa lebih logis yang kami jelaskan tadi dalam metodologi Islam. Karena sebelum kita ambil data, kita cek dulu sumbernya siapa ini. Orangnya kredibel nggak untuk memberikan data ini? Sebelum kita jadikan sebagai bahan perhitungan kita. Itu pertama. Karena ini ya, makanya tadi saya minta sebelum ini presentasi, saya minta silahkan ini uji dulu benar atau tidak. Kalau sudah ada konfirmasi, baru saya lanjut. Berarti ini masalah pertama sudah selesai kan? Terus kita akan mulai masuk ke materi bagaimana menyikapi kalkulasi keturunan ini. Bahwa seharusnya generasi dari 1500 tahun atau 15 abad itu harusnya sekarang di 58 sampai 78 harusnya range-nya. Itu 58 udah parah banget gitu ya. Iya, udah tua-tua banget itu. 58 harusnya tuh 58 sampai 78. Oke. Boleh apa? Boleh bertanya. Boleh salah. Yang dimaksud 78 itu apanya? Generasi. Perpindahan generasi. Iya. Jumlahnya dari Rasulullah sampai sekarang. Seharusnya ada 78 generasi. Harus 78. Berarti tiap generasi itu umur berapa dia punya anak? Umur 25 tahun. Oke. Kalau misalkan ngambil yang terjauh, yang tadi itu misalkan 66, itu umur 30. Baik. Dan itu statistik internasional. Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Guru. Slide-nya udah muncul ya untuk kalkulasi jumlah keturunan Alawiyin. Terus berapa rata-rata keturunan Alawiyin sekarang? Betul yang Pak Guru sampaikan tadi, 39 sampai 44. Boleh diambil lauhah yang di sana? Ada lauhah, tolong diambilin bawa ke sini. Ditaruh di sini aja. Oke. Terus kita 39 sampai 44. Nah, salah satu sampel utama dari tes DNA itu Raja Abdullah Jordan. Kerajaan Jordan itu salah satu sampel utama mengukur J1-nya untuk menentukan di sana, taruh sana, di atas ini. Pajang ke sini. Salah satunya adalah Raja Jordan. Raja Jordan itu keturunan ke-41.
Ya, Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA J1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Raja Jordan generasi ke 41. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Ba'alawi. Beliau di 40. Beliau sekarang di 40 generasinya. Saya pakai catatan saya dari Maktab Daimi, saya ke 42. Gus Wafi keberapa? Gus Wafi lah itu total itu. Enggak bercanda. Nasab Raja Maroko diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke 40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 38, 37 malah, lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. 38, 37. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia. Kalau ditambah 45 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Masih mengerikan nih secara statistik. Al-Rifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali dalam metode ini. Lalu bagaimana cara kita melihat fenomena seperti ini? Kalau kita hitung. Karena semuanya menggunakan metodologi nasab yang sama. Ya, kita jawab sampai lengkap dulu insya Allah. Nah, ada average 42, 43, 41 sebagai average. Ada juga memang dia yang di luar dari itu. Bahwa dalam normal distribution mungkin ada yang dia keluar dari average itu. Dia bisa mungkin 36 sendiri atau dia 49 sendiri di luar dari average data yang dikolek secara umum. Betul. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Memang banyak. Seperti misalnya saya punya paman itu, ibu saya sendiri itu anak ke-7 perempuan. Anak ke-8 laki-laki. Paman saya laki-laki ke-8. Jadi 7 perempuan, ke-8 baru laki-laki. Ada faktor-faktor seperti itu banyak. Dan di Maktab Daimi menghadapi hal seperti itu nggak sedikit. Nggak 1-2 kasus. Yang dia itu bukan lahir di umur ayahnya 25. Ayahnya umur 60, ayahnya umur 70, 90 ada data di Maktab Daimi. Umur 90. Mungkin sebelum saya lanjutkan sedikit aja, apa sih kasus-kasus yang dilihat di Maktab Daimi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Faktor usia, menikah dan kelahiran. Kenapa bisa ada data yang jauh itu? Ana mungkin bisa kasih contoh Al-Fakir sendiri. Jadi anak punya Habib itu, abahnya anak punya Walidi, dia menikah. Dari beberapa kali proses menikah tidak mempunyai anak seorang laki-laki. Sampai di usia 45 tahun baru punya seorang anak laki-laki, yaitu ayah saya. Saat umur 45 tahun. Berikutnya itu kelahiran dari kakek saya itu 1886. Lahirnya itu datanya ada. Berikutnya saya punya ayah itu lahir 1911. Lahirnya, datanya juga ada. Kawin ayah saya di usia 18 tahun. Kawin pertama sampai kawin berapa kali, dan terakhir punya anak saya di usia 65 tahun. Anak yang ke-16. Dia itu bahwa ketua Maktab Daimi kita anak ke-16 dilahirkan ketika usia ayahnya 65 68 tahun. 65 tahun. Dari tahun 1911 pada tahun 1976 memiliki anak saya. Berikutnya saya kawin pada usia 33 tahun. Dan anak saya yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Saya mempunyai anak itu pada usia 43 tahun. Itu sebagai contoh. Jadi dalam 100 tahun hanya 2 generasi. Dari 1900 sampai tahun 2000 itu hanya ada 2 generasi, yaitu ayah saya dan saya sendiri. Nah, untuk berikutnya dari tahun 2000 masih 2 generasi lagi nih. Baik. Dan itu banyak kita dapati. Ada sebuah kasus dan itu sebagian masih ada di Jombang. Itu ada satu sayyid
dia mempunyai anak saat usia 90 tahun. Oke. Baik, Ini boleh saya selesaikan dulu? oh iya, silakan. Boleh. Jadi banyak faktor mempengaruhi itu. Jadi kalkulasi statistik memang harus juga kita lihat dalam kondisi antropologinya juga seperti apa di masyarakat itu. Lalu kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58 sampai 78 berarti dia tidak logis, gak masuk dalam kalkulasi. Ini semua nasab sadah batal semua. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad yang batal, tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Ya, dia ada di 31 sama dengan Alawiyin, average selisih antar generasi tadi. Dan kita tidak perlu capek-capek bikin Excel ambil dari Google tadi. Yang perlu kita lihat udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki, kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda. 23,2 tahun. Perempuan tuh, perempuan ke perempuan tuh 23,2. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu 30,7 tahun. Jarak antar generasi, ayah, anak laki-laki. Anak laki-laki lagi, anak laki-laki average-nya 30,7. Sudah ada yang hitung ilmuannya, saya rasa. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa, sudah ada kalkulasi ilmiahnya. Saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Baik, saya ya. Jadi gini, kasuistik tidak bisa membantah statistik. Gitu. Jadi Gus Rumel juga sempat ngomong, keluarga saya juga nggak kayak gitu. Selamat datang Gus, saya nungguin sebenarnya. Oh iya, ada Gus Rumel hadir ini, baru hadir. Cuman waktu saya nggak lama ini berapa. Tapi gini, nantilah masuk di channel saya Pak. Karena saya pengen dapat uangnya itu. Nah jadi gini, kasuistik itu gak bisa membantah statistik. Jadi kalau misalkan ada sebuah definisi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mamalia itu adalah makhluk, yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk dengan 2 kaki dan 2 tangan gitu. Itu gak bisa dibatalkan dengan saya tangannya cuma 1 kok, ya gak bisa, karena itu adalah kasuistik itu. Jadi itu adalah orang per orang. Terkait dengan banyak kok yang seperti itu, ya kita tunggu datanya sebenarnya. Nah, kalau misalkan tadi ada penelitian bahwa kalau misalkan laki-laki itu justru umurnya 30 tahun, ya ini membenarkan statistik yang tadi, bahwa statistik itu adalah umur 25 sampai 30 tahun. Jadi seminim-minimnya berarti ya udah 66, tetap jaraknya terlalu jauh gitu. 66 tetap jaraknya terlalu jauh dari 39 gitu. Mungkin Pak Guru, kasih saya contoh, siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, karena begini Pak Guru, ketika Pak Guru memiliki data ya hitungan sendiri, sedangkan kita sudah menerapkan beberapa penelitian yang orang-orang yang sudah kredibel. Penelitiannya membenarkan saya. Lah enggak, maksudnya begini, secara hitungan Pak Guru ternyata iya beberapa, tunggu dulu Beb. Iya bentar dulu Beb. Saya pengen contoh dulu dari Pak Guru Gembul. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru. Selama menggunakan metode nasab seperti itu tidak ada. Tidak apa-apa, metodenya Pak. Saya ini ngitung gitu ya, kalau dari Hijriyah aja, dari kita sekarang 1444 Hijriyah, hitung dari Hijriyah lah, dari hijrah ya. Yeah. Ke sekarang itu kita bagi dengan data dari jurnal tadi 30,7 ya, saya genapkan 31. 1444 dibagi 31 hasilnya 46. Saya 42 misalnya. Jauh sekali ke 66 atau ke 78 gitu.
Itu apa? Dia pakai 20 sampai 25 katakannya. Itu tidak mutlak semua orang pakai itu. Iya. Yang ada 3 generasi per 100 tahun atau 3 Itu kan kaidah Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa per 100 tahun 3 generasi. Alawiyyin sesuai dengan itu. Kerajaan-kerajaan di Eropa sesuai dengan itu, sesuai dengan kaidah Ibnu Khaldun, sesuai dengan kalkulasi ilmiah. Lalu kami mau tanya sekarang, 66 itu gimana ngitungnya? Per 1000 tahun itu ada 40 generasi. Per 1000 tahun. Per 500 tahun itu berarti 20 generasi. Per 100 tahun berarti berapa? Sekitar 4 generasi. Ya, 3 atau 4 generasi. Itu sekitar segitu. Nah, ini kita bisa cek pada data pribadi masing-masing aja. Nggak, kalau misalkan ditanyakan contoh, ya sudah, contohnya adalah saya gitu, orang tua saya. Tapi kan itu contoh-contoh per contoh gitu. Maksudnya gini Pak Guru, ketika Pak Guru membawakan sebuah statement tadi bahwa nasabnya Habib Rizik ini seharusnya kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an, ternyata kenyataannya 79. Mungkin Pak Guru 39. Punya 39. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76, satu saja saya ada contoh. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang kalau gak ada salah. contohnya sama sekali kan mutiar berarti. Saya minta untuk audiens tidak masuk ke dalam diskusi, menahan diri tidak. Makanya kita Karena menggunakan nasab yang sama. Iya kan, raja yang tadi juga menggunakan nasab yang sama kan? Iya, jadi ini saya rasa kami menghargai bahwa pertama begini, ini penting, bahwa ketika seseorang mengkritisi, menguji nasab Pak Alawi, itu membuka pintu-pintu ilmu. Kita nggak mendalami kalau nggak Pak Guru menanyakan itu. Dan salah satu kalkulasi ini dengan statistik ini adalah upaya kritik yang luar biasa menurut saya. Karena ini baik sekali menghitung secara statistik. Lebih enak sebetulnya kita ngelihat yang kayak begini ilmiah ya dibanding yang maaf. Ya gini, saya rasa itu. Baik, ada tambahan mungkin. Ini sudah jam 1:10. Ini Pak Guru menyita waktu saya undangan. Lolo. Ya tapi silakan baraya semuanya uji masing-masing. Jadi ini di sini memang ada kesulitan sedikit tentang kita masih terbiasa dengan metodologi nasab, sedangkan saya justru secara dekonstruktif menjelaskan bahwa tradisi nasab itu adalah tidak memenuhi kategori atau tidak memenuhi karakteristik dari ilmu ilmiah. Nah, tapi ya karena sekarang waktunya memang sudah habis. Cuman, nah itu ada Gus Rumail, nanti kapan-kapan kita diskusi di channel saya dan sama Gus Wafi nanti bahas di ini. Jadi sebenarnya itu yang statistik itu saya hanya menegaskan bahwa salah satu contoh. Kalau misalkan kita tes dengan metodologi yang lain, maka nasab ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Kemarin kita bahas misalkan genetik soal DNA dan sebagainya, tapi itu akan sangat sulit. Nah, coba bayangkan kalau misalkan dalam statistik, dalam DNA misalkan kita menemukan ada kejanggalan-kejanggalan, sedangkan dalam nasab yang tidak terverifikasi secara ilmiah itu yang diterima, yang digunakan, ya kita bisa pilih mana yang baik, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau misalkan ada di sini yang mau beriman dengan Mbak Alawi dengan runtutan nasab dan sebagainya, itu sangat dipersilahkan. Tapi dalam uji ilmiah itu sebenarnya adalah kepercayaan, dan kepercayaan setiap orang dipersilahkan. Cuman kalau misalkan untuk ukuran pengetahuan, mari kita uji dalam uji-uji empiris. Itu penutupan dari saya. Terima kasih banyak kehadiran Pak Guru Gembul, sangat kami apresiasi keterbukaan beliau, kejujuran beliau. Artinya beliau menyampaikan sesuatu di ruang publik, lalu beliau juga bersedia untuk berdiskusi. Nah, ini yang penting. Ini keren, luar biasa, ini hebat. Dan kami berharap ini menjadi edukasi buat masyarakat. Kebebasan berpendapat itu ada. Dan ketika diskusi bisa kok santai begini, enak begini bisa. Saya nggak diracun. Nggak diracun, ternyata masih. Ternyata nggak diracun. Saya cobain lagi ya. Oh, dicobain lagi, coba. Takut belum bereaksi. Coba. Nggak ada cyanidanya, coba. Baik, terima kasih banyak Pak Guru Gembul atas kehadirannya. Terima kasih banyak Gus Wafi atas kehadirannya. Terima kasih kepada hadirin. Kami akhiri pertemuan diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.